Ibu, dipadu ibu. Saya keluar dulu dong. Maaf. Bang, bentar dulu bang fotonya bang. Bang, dulu dong yang bang. Tolong bang. Dulu dong yang berkepentingan dulu aja dong. Ayo bang, mengenai tanggapan ini bang. Apa yang mau Kapolri siap? ke Itu DPR. Irma. Ya, bang. Anggota Komisi 3 DPR curiga Bapak punya pasokan data internal Polri. Tanggapannya gimana Pak? Komisi 3 curiga apa? Bapak dapat pasokan data dari internal Polri Pak? Saya tidak ada dapat pasokan dari internal Polri. Saya punya sumber tersendiri. Ya. Lanjut Pak. Ulang Bang. Tolong. Saya tidak ada pasokan informasi dari Polri, tetapi saya punya sumber tersendiri di luar Polri. Siapa bang? Siapa Bang? Nah itu tentu saya rahasiakan karena kalau saya buka nama mereka tidak percaya lagi sama saya. Ini termasuk saksi bang, saksi. Dapatnya sumber-sumber terpercaya pasti bang. Jadi seperti saya katakan tadi, saya dulu pernah membela intelijen gitu ya, yang dianggap disersi. Sejak saat itu tertarik saya dengan dunia intelijen, saya banyak bergaul dengan dunia intelijen. Jadi bisa dikatakan dapat dari circle intelijen. Siap, ada. Jadi informasi itu tentu kan sangat berharga. Tidak semua kita gunakan, tetapi kalau kita nilai rasional lalu kita verifikasi, maka kita anggap itu suatu kebenaran. Contoh misalnya seperti ada laporan intelijen ke saya bahwa ada transaksi uang dari rekening almarhum Brigadir J pada tanggal 11 Juli 2022. Ini kan ajaib, kok orang sudah mati masih bisa transfer uang. Maka saya verifikasi lah ini kepada Kabareskrim Polri. Kabareskrim Polri memanggil anak buahnya yaitu Dirtipidum dan Dirtipitexus. Lalu setelah saya pertanyakan itu bagaimana uang bisa mengalir dari rekening orang sudah mati, lalu mereka menjawab mereka juga sudah tahu dan telah dapat laporan juga dari PPATK kan juga. Ini kan informasi ini dapat dipercayakan. Bang, ini bang mungkin agak sedikit beralih sebentar. Ini kan Bu Putri sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi hingga sampai saat ini belum ditahan juga. Apakah abang akan mengusulkan Bu Putri akan segera dicepat atau bagaimana bang? Harus karena begini. Sebetulnya dari awal saya tidak mau Ibu Putri jadi tersangka. Karena yang saya paham selama ini Ibu Putri orang baik kepada keluarga almarhum. Tetapi karena pengacaranya Patra Mjen dan yang lain-lain terus menyebar hoax dan tidak ada yang bisa menghentikan hoax itu, maka saya memperingatkan pengacaranya supaya berhenti menyebar hoax tentang ada kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan dan sebagainya. Padahal yang saya tahu dia tidak pernah bertemu Ibu Putri. Dia hanya membaca komik, yaitu komik atau novel yang dikarang oleh staf ahli Kapolri kan begitu. Bagaimana dia bisa sangat yakin dengan mengatakan dia lulusan International Essex University, lalu dia terus berbahasa seks disebarkan ke semua media kan begitu. Maka saya warning, ayo dong Bu Putri, ngomong dong, kamu kan saksi kunci di sana. Benar nggak kamu korban kekerasan seksual? Ngomong dong. Tetapi dia tidak ngomong. Kemudian ada percobaan penyuapan di beberapa lembaga negara seperti di LPSK dan yang lain-lainnya. Kemudian dia bisa sehat ketika suaminya sudah ditangkap di Makobrimob. Dia bisa datang ke Makobrimob dan menyatakan saya Putri dan seterusnya itu kan. Kemudian dia bisa membuat laporan polisi di Polres Selatan. Dia bisa buat laporan di LPSK. Dia bisa buat di LPSK itu mohon perlindungan saksi. Dia bisa buat laporan di Komnas Perempuan. Artinya kan dia sehat. Tapi kenapa kalau saya buat laporan polisi tentang dugaan pembunuhan terencana, jiwanya tergoncang? Ini kan nggak rasional. Yang mati kan anak klien saya. Kenapa yang tergoncang dia? Hubungannya apa? Maka pada saat itu Kabareskrim bertanya bagaimana dengan anaknya. Dia punya anak yang masih di bawah umur. Oke. Kalau alasan anak, kalian polisi juga jangankan yang anak kecil yang masih hamil aja kalian tangkap dan tahan. Saya bersedia mengadopsi anaknya. Saya berjanji saya sekolahkan sampai tingkat doktoral kalau dia sanggup. Saya ada kemampuan untuk itu. Tapi jangan hukum dipermainkan dengan alasan punya anak bayi, tapi di setiap hari dia
menyebar hoax kan begitu pengacaranya kan. Saya minta jadikan tersangka, itulah sebabnya dijadikan tersangka kan begitu, tapi belum ditahan. Nah karena hoax ini masih terus berkembang, saya minta juga ditahan. Bahkan besok saya mau melaporkan tentang melapor balik, yaitu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 5566 supaya ketahuan siapa yang ngajar-ngajari dia menyebar hoax itu atau membuat laporan palsu itu. Berarti mau melaporkan Patra begitu bang? Melaporkan Ibu Putri, Pak Ferdi Sambo dan kawan-kawan supaya ketahuan siapa yang mengajar-ngajar atau siapa otaknya. Dan Ibu Putri ngomong, oh saya ngomong ini karena diajari si A si B. Karena sudah ada bicara satu perempuan istri seorang brigadir polisi, katanya yang ngajar-ngajar itu pengacara dalam 2 hari tuntas masalah. Nah bagaimana bisa perkara tuntas 2 hari, dikasih apa kan gitu. Ini daripada ngomong gitu. Itu pasalnya apa nanti bang? Pasalnya 317, 318. Oh, tidak. Bang, selain minta ditahan, apakah abang juga minta untuk pihak imigrasi untuk mencekal Ibu Titi supaya tidak melarikan Tentu, diri? saya sudah minta kemarin kepada kabar eskrim jangan sampai melarikan diri. Tolong dibuatkan daftar cekal supaya dia tidak melarikan diri. Jadi hukum kita harus dihormati. Komisioner Komnas HAM bilang skuad yang mengancam Brigadir J itu adalah Kuat Ma'ruf. Sebelumnya Bang Kamarudin bilang itu skuad lama tapi tidak merinci sosoknya. Jadi karena udah tahu dulu karena atau gimana? disebut para skuad berarti bukan 1 orang. Kalau Kuat Ma'ruf itu 1 orang. Sedangkan komunikasi antara almarhum dengan kekasihnya itu siapa sih bang pelakunya? Para skuad. Di situ ada tulisan para skuad, para kurang ajar kan gitu. Berarti kan lebih 1. Lalu kekasihnya mengatakan skuad lama itu skuad baru, skuad lama. Jadi ada nama yang lain selain Kuat Ma'ruf begitu juga nih. Si kekasih sudah tahu siapa orangnya dan ini sudah dibisikkan juga itu ke penyidik yang dimaksudnya itu. Sampai sekarang belum tersangka. Berarti Kak, Bapak udah tahu orang Sudah tahu. Berapa banyak? Yang jelas ini tukang hasutnya itu yang menonjol bukan supir itu. Kalau Kuat Ma'ruf itu kan supir. Tidak mungkin polisi takut sama supir. Dia kan supir yang sudah lama tidak bekerja karena diduga penyakit COVID toh, lalu kembali kerja lagi. Tetapi saya rasa tidak ada supir yang berani mengancam polisi, apalagi pangkatnya sudah sampai brigadir itu ya. Berarti kuat dugaan ada orang yang berpangkat jenderal atau bagaimana? Berapa orang Ada Bang yang- para itu? Ya yang jelas menurut informasi kasnya itu yang malam-malam mengancam itu 3 orang. Berarti abang Berarti nggak ada percaya 2 dengan orang Komnas HAM nama. dong bang ya? Berarti nggak ada paham dengan Komnas HAM ya? Bagaimana? Nggak sepakat dengan Komnas HAM Belum sepakat karena mereka ini kan dari awal kan selalu merekayasa perkara ini. Jadi Ada lagi. yang di luar Kuat Ma'ruf berarti ada 2 orang lagi yang mengancam Bro. Masih ada. 2 orang. Ya. Dan itu semua udah saya identifikasi. Namanya siapa, tinggal di mana, nomor induk, KTP-nya sudah dapat, NIK-nya, orang tuanya, semua saya data semua. Ada hintnya nggak Pak buat kita? Nah itu memang kita rahasiakan karena itu bukan konsumsi pribadi. Harapannya ke depan tentang kasus ini bang gimana bang? Misalnya seperti si Baradae itu udah saya identifikasi itu dari Mapanget, Sulawesi sana. Orang tua semua dan orang tuanya itu sekarang disekap di Brimob, nggak tahu kenapa. Jadi dia tidak di Manado lagi. Karena waktu itu kan saya bilang periksa orang tuanya dapat uang berapa, apakah ada transfer atau tidak. Nah sejak saat itu orang tuanya meninggalkan Mapanget Manado, sekarang tinggal di Makobrimob. Padahal dia sipil. Bang soal motif yang semalam diungkap sama Deoli Bayu Jumara, abang setuju nggak bahwa Soal motif motif pembunuhan ini yang diungkap oleh Deoli Payumara bahwa motifnya ini karena hasutan dari Kuat Ma'ruf? belum karena ini kan pengacara cuma sekitar, dia tidak tahu banyak. Bang soal hasil otopsi kan menyebut nggak ada penganiayaan nih bang di tubuh Brigadir Joshua. Itu menurut abang dari pihak abang gimana bang? Itu bohong. Jadi kenapa bohong? Logika pertama ya, logika dulu ya. Bagaimana Joshua menyerahkan PIN dan password ATM dan handphone maupun laptopnya kalau nggak dipaksa? Ada nggak orang dengan sukarela memberikan passwordnya? Saya rasa tidak ada. Kecuali mungkin kepada kekasih atau kepada istri atau anaknya. Logika kedua, kalau sudah ditembak dulu dia mati, berguna nggak ATM-nya itu? Karena tidak tahu passwordnya, saya rasa tidak berguna. Tidak bisa ngambil uang toh? Nah berarti tidak benar ditembak dulu.
baru ngambil handphonenya tuh, ngambil ATM-nya tuh, atau membuka meretas laptopnya. Yang benar disiksa dulu, dia baru dapat ini semua. Nah, itu logikanya. Yang berikutnya, luka tembak itu kata Karopenmas kan 4 menghasilkan 7 lubang. Saya dengan alasan waktu itu terjadi tembak menembak yang dari bawah, yaitu almarhum Joshua menembak 7 kali tak kena, yang dari atas menembak kena 4 kali, tidak kena sekali tapi menghasilkan 7 lubang. Kan begitu penjelasannya. Saya bilang tidak mungkin. Kalau menembak dari bawah dengan menembak dari atas lebih enak dari bawah. Pasti yang dari bawah kena ke atas, yang dari atas belum tentu bisa kena. Karena dia lebih luas bersembunyi. Itu sedangkan yang dari atas misalnya kita tembak langsung kena dia. Sedangkan dia menembak sih kesulitan. Maka kemudian kita tidak percaya itu tembak menembak. Akhirnya terbuktikan omongan kita kan bahwa bukan tembak menembak kan. Kebetulan ada pelecehan. Lalu kemudian dia bilang tidak ada penganiayaan. Kita hitung tembakannya. Awalnya dibilang tembak menembak, tapi saya bilang enggak. Kecuali polisi bisa buktikan ada peluru putar balik kan begitu. Ditembak dari belakang tembus ke hidung sekali ya. Ditembak dari dada kiri tembus ke belakang 2 kali ya. Ditembak dari bawah leher tembus ke bibir bawah 3 kali. Ditembak di tangan tembus lengan tangan kiri dalam, kiri tembus keluar 4 kali ya. Baru ditembak di sini 5 kali toh. Di luar ini ada luka nggak? Ada. Di sini ada sayatan-sayatan mata kanan, bawah dan atas. Kemudian bahu ada luka menganga. Kemudian tulang rusuk kanan kiri, memar dan lebam biru kan gitu. Kemudian di kaki ini, di lipatan kaki ini ada rembesan darah. Di lipatan kaki ini. Ini peluru mana menyebabkan rembesan darah? Kemudian di sini juga ada sobekan. Tapi kalau sobekan ini katanya kan pasang api itu formalin, apa-apalah itu katakanlah itu tip. Terus kemudian dari dalam perut hilang organ 3, kantong kemih, empedu dan pankreas. Kemudian otak pindah ke dada, dibungkus plastik. Alasannya bocor atau mana itu dibungkus plastik. Kenapa harus ini? Baikkan aja sini. Jadi artinya tidak percaya kita mengatakan kalau dia bilang tidak ada penganiayaan. Tersangka sendiri mengatakan melakukan penganiayaan. Tersangka sudah bilang dijangka-jangka dulu rambutnya dia pengen dikumpulkan gitu. Itu kenapa dokter berani mengatakan tidak ada penganiayaan? Berarti kuat dugaan ada intervensi kepada tim forensik, Bang? Sekali 3 uang. Karena kenapa? Yang memohon kan saya. Siapa sih yang memohon otopsi ulang? Kan saya atas nama Bin. Kok dia nggak kasih saya? Kalau dibilang alasan rahasia, berarti kasihlah ke penyidik. Jangan kasih yang lain. Kok dikasih ke media? Kemudian dikasih tahu. Cuma media tidak bisa tidak menguasai materi. Jadi pertanyaannya, atau mungkin karena waktunya kurang. Kalau dia mau kasih media, undang media bikin rilis. Jangan terus stop. Jadi wartawan mempersiapkan pertanyaan. Bisa ditanya, ini kenapa lukanya di sini? Kenapa ini tembakannya dari sini atau dari sini? Kenapa ini dadanya ada tembakan begini? Terus tugas otopsi itu kan mencari sebab kematian. Kapan matinya? Makanya saya minta periksa ginjal, ambil sampel ginjal. Karena yang ngajarin kan saya. Ambil sampel usus maupun lambung. Ambil sampel hati dan jantung untuk diuji, untuk mencari tahu sebab kematiannya, kapan matinya, dengan cara bagaimana matinya. Tapi kemarin kan saya nggak dikasih datanya sampai sekarang. Tapi kok kepada media dikasih? Memangnya yang berkepentingan media atau saya? Kok kalian dapat, walaupun sepotong-sepotong, harusnya kan yang dapat saya dong. Berarti sampai Sudah kita minta, tidak dikasih sampai sekarang. Kalau alasan rahasia, baik ke media, kemanapun tidak boleh kasih, hanya kasih kepada penyidik, itu baru benar. Tapi kalau dikasih ke penyidik, dikasih juga ke media, loh kok ke pemohon nggak dikasih? Saya kirim surat 19 kali sampai 19 surat ke Presiden, Wakil Presiden, DPR, Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabarskrim Polri, Bidung Polri, Karwasidik sampai ke Kadipropam, termasuk ke Panglima Angkatan Darat,
Laut dan Udara, kemudian ke RSPAD, kemudian Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Udara, kemudian SCM dan sebagainya. Kok nggak dikelayani kita? Kan aneh, saya kan siap bayar. Harusnya karena saya memohon kasih dong ke saya. Dari situ ada tanda tangan saya. Ada undang-undang yang mengatur kalau kita tanda tangan kita juga dapat informasinya, salirannya kan begitu. Jadi ini PDF ini tidak bisa percaya. Jadi abang curiganya ada apa nih bang dibalik ini? Ya mereka itu koordinasi Dengan arah tujuan? untuk melegalisasi perbuatan yang pertama atau yang pertama yang katanya meninggal karena tembak-menembak. Bang, yang menarik bang terakhir bang. Ya karena dia melakukan kejahatan sudah selayaknya diberhentikan dengan tidak hormat. Karena tugas polisi bukan untuk membunuh tapi melumpuhkan. Bang izin nomor WA-nya bang sebutin bang. Bang terakhir bang. 0815 8840 Bang Omar izin tadi menarik ini yang abang ingin mengadopsi anak Ferdi Sambo. Apa bang alasan kuatnya bang untuk abang Karena berniat kita harus pisahkan antara anak dan orang tua. Anak itu tidak salah. Tugas kita mendidik dan mengajar anak ke jalan yang benar. Tapi jangan jadi gara-gara anak hukum tidak ditegakkan. Betul. Bang, jangan lagi maju. 0815 8840 15 88 itu ada. Bang Amarudin, bang tadi dari rapat DPR itu Kapolri sama Komisi 3, bang pihak DPR minta Sambo dimunculkan ke publik setelah dijadikan tersangka. Berarti bisa ditampilkan ke publik gitu kan? Ya memang untuk transparansi harus ditampilkan. Ya, benar. Jangan lagi ada rahasia-rahasiaan. Ya. Benar, benar. Bapak ulang. 0815 8840 240 8840. Apa ya?